sudah siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, di saat pandemi terjadi, di saat masyarakat dianggap tak taat, muncul aturan soal PAM Swakarsa. Mulai dari pembinaan hingga perekrutan, mulai dari warga hingga preman. Mencuat pro dan kontra, mulai dari arogansi hingga penyalahgunaan wewenang. Berpotensi terjadi benturan antar masyarakat. Benarkah demikian? Ada apa di balik semua? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupasnya. PAM Swakarsa plus preman. Ada apa? Di situ kan ada jeger-jegernya di pasar. Kita jadikan penegak disiplin. Mereka kemudian melakukan bagian dari pengamanan dan menjaga ketertiban. Anda mencium adanya kecurigaan, boleh saya katakan seperti itu? Kalau kita bilang pasukan, angkatan, bisa belok ke angkatan kelima. Ini suatu contoh tidak bagus. Benar demikian, akan ada pasukan baru yang kemudian dibina oleh polisi. Mengajak masyarakat ini untuk menjaga di wilayah lingkungannya. Jadi polisi tidak akan membentuk angkatan kelima atau apa, nggak ada di sini. Dan saudara, saya ingin mencoba mencari salah satu sesepuh yang kemudian saya akan wawancara berkeliling di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, ini saya menemukan, saudara, akhirnya salah satu sesepuh. Kan Abang punya anggota, berapa pekat misalnya anggotanya? Ada. Ratusan ada? Ada lebih. Hampir 1000 ada? Ada. Saudara, ada peraturan baru terkait dengan perekrutan PAM Swakarsa yang ditandatangani oleh polisi. Belakangan memunculkan pro dan kontra. Kenapa? Karena ada perekrutan pengamanan eksternal di luar polisi, termasuk preman. Di situ kan ada jeger-jegernya di pasar. Kita jadikan penegak disiplin. Kita kembali ke masa silam seperti di masa Orde Baru ketika masyarakat dibenturkan antara satu dengan yang lainnya. 6 bulan pandemi COVID-19 berlalu, kasusnya masih saja melaju. Usaha memutus rantai penularan terus diteriakan. Himbauan hingga hukuman diterapkan. Paling anyar, Kapolri Jenderal Idham Aziz menandatangani aturan baru. Kelompok pengamanan masyarakat Swakarsa, PAM Swakarsa, kembali dihidupkan. Mencuat pro dan kontra. Sebelumnya, langkah pemerintah juga jadi perhatian. Bersama Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 Doni Monardo, Presiden Joko Widodo tugaskan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tekan penyebaran COVID-19 di 9 provinsi prioritas dalam waktu 2 pekan. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Doni Gahral Adian mengatakan penunjukan Luhut bukan tanpa alasan. Luhut selama ini dinilai mampu mengeksekusi semua arahan sang pimpinan negara. Jadi kalau ada yang bilang saya bukan epidemiolog, memang betul, tapi saya dibantu banyak orang-orang pintar, anak-anak muda epidemiolog ini seperti Monica,
yang dari UI juga dan lulus dari Harvard juga untuk epidemiologi. Jadi sangat orang-orang yang sangat berkualitas membantu saya. Hampir bersamaan, Polri menyatakan akan gandeng pimpinan informal alias preman. Tujuannya mendisiplinkan warga tak taat protokol kesehatan. Tapi ada pasar-pasar tradisional. Realitas di masyarakat kita tradisional itu nggak ada tuh yang pimpinan apanya. Realitasnya mungkin ada yang menyebutnya kepala keamanannya, ada yang menyebutnya mandor di situ, ada yang menyebutnya jagger, ada yang preman. Mereka ini kan tiap hari di sana. Bukan kita merekrut preman, itu yang keliru, tapi kita merangkul mereka. Pertentangan pun terangkat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan undang-undang terkait soal PAM Swakarsa ini, bahwa pertama, hal ini menunjukkan bahwa kepolisian sudah gagal dalam menangani masa pandemi seperti ini, karena dari awal memang pemerintah telah menerapkan pendekatan keamanan dalam masa pandemi ini, dan ternyata memang keterlibatan polisi, BIN maupun TNI tidak efektif untuk meredam ataupun mengurangi angka dari penyebaran COVID-19 ini sendiri. Dan yang kedua, sebenarnya pembentukan Swakarsa ini justru akan melegitimasi kewenangan lainnya dan juga konflik horizontal yang dimana sebenarnya akan menimbulkan sebuah ketakutan baru di tengah masyarakat. Dan saudara, saya berada di Pasar Tanah Abang, Jakarta, karena nanti saya akan berada di kerumunan dan saya menghindari tentu tetap menjaga jarak 2 meter. Saya menggunakan juga pelindung ganda, ya ini selain masker, saya menggunakan face shield atau penutup wajah dari plastik ini. Ini untuk kemudian memberikan perlindungan ganda bagi saya, karena mungkin saja di pasar ini ada yang terinfeksi positif COVID, namun ia tanpa gejala dan belum kemudian dilakukan tes. Potensi itu akan selalu ada, sehingga saya menggunakan pelindung ganda. Dan saudara, saya coba akan memasuki nanti ke pasar. Sebelum saya akan menyampaikan pada Anda, saudara, apa isi sesungguhnya dari Perkap nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan Swakarsa. Apa isinya dan bagaimana pro dan kontranya. Berikut informasinya. Akan hadirnya pasukan pengamanan masyarakat Swakarsa, PAM Swakarsa di tengah masyarakat saat pandemi COVID-19 sontak membuat heboh. Ingatan pun kembali ke tahun 98. Kala itu pasukan pengamanan alias PAM Swakarsa dibentuk dari kelompok masyarakat untuk membendung aksi mahasiswa. Berkali-kali PAM Swakarsa bentrok. PAM Swakarsa pun dianggap punya andil memperkeruh suasana. Karena dalam prakteknya, PAM Swakarsa membawa senjata tajam. Namun, Polri menyatakan PAM Swakarsa pada Peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 berbeda dengan PAM Swakarsa tahun 1998. Dalam aturan yang diteken Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz tersebut dituliskan, PAM Swakarsa terdiri dari Satuan Pengamanan atau Satpam dan Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling. Satpam dibentuk melalui perekrutan oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan BUJP dan merupakan kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas. Satpam merupakan pekerja formal alias resmi tenaga keamanan suatu institusi bisnis atau sosial. Jika sebelumnya berseragam putih biru tua, kini seragam Satpam akan nyaris identik dengan seragam polisi. Tak hanya itu, Satpam pun akan punya tanda pangkat dalam seragamnya. PAM Swakarsa lainnya, Satkamling, dibentuk oleh warga atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan untuk mengamankan lingkungannya. Satkamling dibentuk mulai dari perkumpulan hingga berdasar hukum adat. Layaknya pecalang di Bali hingga pekerja informal yang tergabung dalam kelompok sadar keamanan ketertiban masyarakat, Pokdar Kamtibmas. Belakangan di masa pandemi, jagger dan preman juga akan dilibatkan. Sontak rencana ini menuai polemik dari sejumlah pihak. Ada apa di balik ini semua? Sekaligus dong tepuk tangannya untuk penampilan Satuan Pengaman. Dan saudara, saya segera masuk di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Bang, permisi bang. Mas siapa ini namanya? Mas Edi. Mas Edi. Mas Edi nih, maskernya harus diganti masker kain aja, jangan pakai scuba. Nanti diganti masker kain ya. Hah? Kurang tahu. Ya, belum ada informasinya yang benar ya. Belum Saya informasikan juga. Ini bagian dari sosialisasi juga, bagian dari edukasi juga. Saya tanya Mas Edi, di sini masih ada preman nggak? Kalau buat preman-preman mah nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau sesepuh ada nggak? Kalau sesepuh ya ada. Oh, ada. Kalau tokoh masyarakat ya ada. Tokoh masyarakat, sesepuh bilangnya begitu ya? Biasanya mereka suka datang ke sini juga? Datang. Oh, datang? Oh, biasanya kapan? Lihat kondisi di jalanan ini. Oh, cuma lihat-lihat aja gitu ya? Lihat aja. Oh, kalau ada gesekan antar pedagang misalnya, mereka bisa bantu juga gitu ya? Ya. Bisa bantu mereka ya. Jadi mereka dituakan, disegani lah gitu Iya, ya? betul, Pak. Oke, makasih Mas Edi ya. Saya mau keliling lagi, sehat-sehat semua, ganti maskernya minimal masker kain ya. Siap, Pak. Dan saudara, saya masuki di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Saya ingin kemudian berkeliling. Tadi saya kemudian sudah mewawancarai salah satu yang mencari nafkah di sini. Kebetulan ia membawa ojek. Dan saya akan coba berkeliling saudara untuk mencari tahu sejauh mana kemudian tadi dikatakan sesepuh yang disegani itu. Dan sosok-sosok seperti inilah yang nanti akan direkrut, dibina untuk menjadi Pam Swakarsa. Salah satunya, selain kemudian sosok formal, yakni petugas Satuan Pengamanan atau Satpam. Namun ada juga sosok informal yang kemudian bisa direkrut, yang masuk ke dalam kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat atau Pokdar Kamtimas. Nanti kita akan coba saudara kemudian untuk berkeliling ke sini dari sosok yang informal yang nanti akan kemudian didekati untuk kemudian bisa ikut membantu keamanan dan ketertiban masyarakat yang diharapkan. Meskipun ada pro dan kontranya. Saya akan mengangkat itu, saya akan mengupas itu, ikuti saya di Aiman, saya akan keliling. Ini tampak ada operasi saudara, penertiban PSBB terkait dengan melihat kepatuhan bagaimana melakukan protokol kesehatan di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Saya akan menelisiknya eksklusif